Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2019. Di video ini, kita akan fokus membahas soal esai nomor 1. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Mineral dolomit mengandung campuran magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Mineral ini memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai batu hias, sebagai sumber pembuatan magnesium oksida, dan logam magnesium, serta di dalam aplikasi hortikultura bermanfaat untuk membantu menjaga pH media. Analisis kandungan dolomit dapat dilakukan menggunakan titrasi asam basa. Sebanyak 0,1 gram sampel dolomit dilarutkan di dalam 50 ml larutan HCl 0,1 molar. Selanjutnya, kelebihan asam dalam larutan dititrasi dengan 32,55 ml larutan NaOH 0,0872 molar. Untuk pertanyaan A, tuliskan persamaan reaksi yang setara antara sampel dolomit dengan HCl lengkap dengan fasanya. Lalu tuliskan persamaan reaksi yang setara dalam titrasi HCl oleh NaOH. Hitung mol HCl yang bereaksi dengan sampel dolomit. Hitung massa magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Hitung persen mol magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Lalu yang terakhir, hitung persen massa kalsium karbonat dalam sampel dolomit. Soal ini membahas tentang campuran zat dalam suatu sampel yang dipelajari pada bab stoikiometri. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silakan di-pause terlebih dahulu videonya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Kita bahas dari pertanyaan A terlebih dahulu, yaitu bagaimana reaksi setara sampel dolomit dengan HCl. Seperti yang dijelaskan pada soal, bahwa sampel dolomit terdiri dari dua campuran senyawa, yaitu magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Kation kedua senyawa tersebut sama-sama berasal dari golongan 2A, sehingga ketika direaksikan dengan HCl akan menghasilkan garam klorida, sedangkan ion karbonatnya akan terurai menjadi CO2 dan juga H2O. Dengan demikian, untuk MgCO3 akan menjadi MgCl2, CO2 dan juga H2O. Dan koefisien HCl-nya berubah menjadi 2 untuk menyetarakan reaksinya. Sedangkan untuk CaCO3 akan menjadi CaCl2, CO2 dan juga H2O. Lalu HCl-nya juga sama seperti sebelumnya, yaitu memiliki koefisien 2 untuk menyetarakan reaksinya. Selanjutnya kita ke pertanyaan B, di mana kita diminta untuk menentukan persamaan reaksi setara dari titrasi. Pada penjelasan soal yang dititrasi adalah kelebihan asamnya, yang dalam hal ini adalah HCl. Lalu yang berperan sebagai titrannya adalah NaOH. Dengan demikian, reaksi dalam titrasi adalah reaksi antara NaOH dengan HCl. Sehingga persamaan reaksinya adalah NaOH ditambah dengan HCl menjadi NaCl dan juga H2O. Kemudian kita ke pertanyaan C, yaitu berapa mol HCl yang bereaksi. Untuk mencari berapa mol HCl yang bereaksi, kita bisa mengurangi mol mula-mula HCl dan mol sisa HCl. Untuk mol sisa HCl bisa didapatkan dari titrasi asam basa. Pertama-tama, kita tuliskan terlebih dahulu informasi pada soal, yaitu volume HCl sebesar 50 ml. Konsentrasi awal HCl yaitu 0,1 molar. Volume NaOH yang digunakan untuk titrasi adalah 32,55 ml. Dan terakhir, konsentrasi NaOH yang digunakan dalam titrasi adalah 0,0872 molar. Lalu kita cari mol mula-mula HCl, yaitu konsentrasi awal HCl dikali dengan volume awal HCl, dan didapatkan mol mula-mula HCl adalah 5 mmol. Kemudian, untuk mencari mol HCl sisa, kita bisa menggunakan mol NaOH dalam titrasi, karena dalam titrasi jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai mol HCl sisa sama dengan mol NaOH, yaitu konsentrasi NaOH dikali dengan volume NaOH, di mana nilainya adalah 0,0872 dikali 32,55, sehingga didapatkan mol HCl sisa yaitu 2,838 mmol. Terakhir, tinggal kita kurangi saja mol HCl mula-mula dengan mol HCl sisa, yaitu 5 dikurang 2,838 mmol, sehingga mol HCl yang bereaksi adalah 2,162 mmol, atau 2,162 dikali 10 pangkat min 3 mol. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang D, yaitu berapa massa magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Karena dalam dolomit terdapat dua senyawa, maka massa magnesium karbonat bisa kita tuliskan sebagai X gram.
Kemudian untuk massa kalsium karbonatnya adalah 0,1 dikurang X gram. Lalu kedua massa ini bisa kita konversikan menjadi bentuk molnya menggunakan masing-masing nilai Mr. Untuk MgCO3 memiliki Mr sebesar 84 dari AR masing-masing unsurnya. Sedangkan untuk CaCO3 memiliki nilai Mr sebesar 100. Dengan demikian, jumlah mol MgCO3 bisa dituliskan menjadi massa MgCO3 dibagi dengan Mr MgCO3 yaitu X dibagi dengan 84. Sedangkan untuk CaCO3, jumlah molnya adalah 0,1 min X per 100. Nilai mol keduanya kita masukkan ke dalam persamaan reaksi, di mana MgCO3 memiliki jumlah mol X per 84, sedangkan mol CaCO3 adalah 0,1 min X per 100. Dengan demikian, diperlukan HCl yang bereaksi dengan MgCO3 sebesar 2 kalinya, yaitu 2 dikali X per 84. Dan mol HCl yang bereaksi dengan CaCO3 adalah 2 kali 0,1 min X per 100, karena jumlah koefisien HCl 2 kalinya dibandingkan mol MgCO3 dan juga CaCO3. Pada pertanyaan C, kita sudah mengetahui jumlah mol HCl yang bereaksi, di mana nilai ini akan sama dengan jumlah mol HCl yang bereaksi dengan CaCO3 dan juga MgCO3. Sehingga jumlah mol HCl yang bereaksi yaitu 2 kali X per 84 ditambah dengan 2 kali 0,1 min X per 100. Kita masukkan nilai HCl yang bereaksi yaitu 2,162 kali 10 pangkat min 3, sedangkan mol HCl yang bereaksi dengan MgCO3 dan CaCO3 bisa disederhanakan menjadi X per 42 ditambah dengan 0,1 min X per 50. Lalu kedua pecahan tersebut kita kali silang menjadi 50 kali X ditambah dengan 42 dikali 0,1 min X per 42 dikali 50, di mana setelah dihitung hasilnya menjadi 50X ditambah 4,2 dikurang 42X dibagi dengan 2100. Kemudian 2100 dikali dengan 2,162 dikali 10 pangkat min 3 menjadi 4,5402. Sedangkan 50X dikurang 42X menjadi 8X. Lalu 4,5402 dikurang 4,2 menjadi 0,3402. Dengan demikian, nilai X-nya adalah 4,25 kali 10 pangkat min 2. Nilai X ini merupakan massa dari magnesium karbonat, sehingga massa magnesium karbonat dalam sampel dolomit adalah 4,25 dikali 10 pangkat min 2 gram. Kemudian kita ke pertanyaan E, yaitu berapa persen mol magnesium karbonat dalam dolomit. Untuk menentukan persen mol MgCO3, kita bisa membandingkan mol MgCO3 dengan mol dolomit dikali dengan 100%, di mana mol sampel dolomit adalah jumlah mol MgCO3 dengan CaCO3, sehingga kita perlu mencari mol MgCO3 dan CaCO3 terlebih dahulu. Untuk mol CaCO3 yaitu 0,1 min X per 100, di mana nilai X-nya adalah 4,25 dikali 10 pangkat min 2, sehingga jumlah mol CaCO3 adalah 5,75 kali 10 pangkat min 4. Sementara itu untuk mol MgCO3 adalah X per 84 atau 4,25 dikali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 84, sehingga jumlah mol MgCO3 adalah 5,06 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya, kita masukkan nilai masing-masing mol ini ke persamaan sebelumnya, yaitu 5,06 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 5,06 kali 10 pangkat min 4 ditambah dengan 5,75 kali 10 pangkat min 4 dikali 100%. Di mana pada penyebut, karena sama-sama dikali 10 pangkat min 4, maka bisa langsung dijumlahkan menjadi 10,81 kali 10 pangkat min 4. Kemudian pada pembilang dan penyebut keduanya dikali 10 pangkat min 4, sehingga bisa dicoret menjadi 5,06 dibagi 10,81 dikali dengan 100%, sehingga didapatkan persen mol MgCO3 dalam sampel dolomit adalah 46,81%. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan F. Pada pertanyaan ini, kita diminta menentukan persen massa kalsium karbonat dalam sampel dolomit. Untuk mencari persen massa, kita perlu mendapatkan massa kalsium karbonat terlebih dahulu, di mana massanya adalah 0,1 min X atau 0,1 dikurang 4,25 dikali 10 pangkat min 2, sehingga massa kalsium karbonat dalam sampel dolomit adalah 0,0575 gram. Terakhir, kita bandingkan massa CaCO3 dengan massa dolomit, yaitu 0,0575 dibagi 0,1 dikali 100%, sehingga didapatkan persen massa kalsium karbonat adalah 57,5%.
Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk lihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.